Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas soal UTBK Literasi Bahasa Inggris dari nomor 16 sampai 30. Disimak baik-baik ya teman-teman. Oke, kita masuk ke soal nomor 16. Langsung saja. What can be inferred from the passage about parents' love? Apa yang dapat disimpulkan dari teks terkait kasih sayang orang tua? Sebenarnya option A, B, C, D, E itu option yang membahas tentang kasih sayang orang tua. Namun yang mesti digarisbawahi bahwa kasih sayang orang tua pada konteks nomor 16 ini adalah yang terdapat pada teks yang saling berhubungan dengan teks. Dan karena ini membahas tentang kasih sayang ayah, jadi jawabannya yang C. Father's love is decisive on children's personality development. Kasih sayang ayah itu penentu terhadap pengembangan personality anak. Karena tadi dibahas ya bahwa di paragraf terakhir itu ibu-ibu Amerika tuh selalu dituduh salah gitu dalam mendidik anak. Oke, selanjutnya kita masuk ke nomor 17. Nah, nomor 17 ini teksnya udah lain ya teman-teman. In relation to paragraph 2, what does paragraph 3 inform? Dalam hubungan pada paragraf 2, apa sih yang disampaikan pada paragraf 3 gitu ya. Nah, kita lihat di sini paragraf 2 itu yang Kawakami ya teman-teman, yang depannya Kawakami aja. Nah, kita lihat di sini Kawakami and College as for T4 volunteers including both musician and non-specialist. Nah, pokoknya intinya di sini nih dia itu ngebahas tentang dia ngelakuin sebuah penelitian. Nah, paragraf ketiganya itu yang the researchers explained that sad music evoke contradictory emotion. Nah, di sini membahas tentang hasil dari penelitiannya. Maka jawaban yang benar adalah yang C. Result of the treatments described in the previous paragraph. Hasil dari treatment yang dideskripsikan pada paragraf sebelumnya, yakni pada paragraf 2. Oke, selanjutnya soal nomor 18. We can conclude from the text that sad music. Nah, pada nomor 18 ini ada kata conclude yang artinya kita dapat menyimpulkan gitu ya. Nah, biasanya kalau kesimpulan itu kamu bisa cek pada paragraf terakhirnya ya. Nah, paragraf terakhirnya itu mention tentang sad music, paragraf terakhir kalimat paling akhir tuh ya. Sad music might be helpful to alleviate negative emotion. Alleviate itu artinya mengurangi. Jadi sad music itu mungkin dapat membantu untuk mengurangi emosi negatif. Maka jawabannya sama seperti D. It's good to ease someone's negative emotion. Ease di sini juga artinya adalah mengurangi ya. Oke, selanjutnya nomor 19. In organizing the ideas in the passage, the author starts by dalam mengorganising atau menyusun ide pada teks. Penulis memulai dengan, nah biasanya kalau kayak gini kamu cek dulu kalimat pertamanya dan pahami kalimat pertamanya, paragraf pertamanya. Nah, di sini kalimat pertamanya dimulai dengan kata sad music may actually evoke positive emotion katanya kan. Berarti ngejelasin tentang ngomongin tentang sad music gitu ya. Nah, tapi di sini ada mention dari mana pernyataan tersebut, yaitu berdasarkan studi atau penelitian dari Jepang gitu ya. Peneliti Jepang. Nah, dari sini kita tahu bahwa obrolan atau hal yang dimention terkait sad music ini bukan hanya pendapat si penulis, melainkan dari penelitian yang dari Jepang tadi. Jawaban yang paling benar adalah yang E, yaitu stating a statement regarding sad music according to research. Jadi memulai statement terkait musik sedih berdasarkan penelitian. Selanjutnya nomor 20. According to the passage, why do people enjoy listening to sad music? Nah, berdasarkan pada teks, kenapa sih orang-orang itu enjoy banget ngedengerin sad music atau kayak nyaman dengerin sad music. Nah, ini jawabannya tadi kan kita bisa baca ya di paragraf terakhir itu udah di-mention juga. Ternyata sad music itu bisa membantu untuk mengurangi emosi negatif. Oleh karena tersebut, emosi negatifnya diganti dengan emosi positif. Jadi jawabannya yang D. Because sad music evokes positive emotion. Dan ini pun dimention ya pada paragraf pertama yang kalian bisa baca sendiri kayak gitu.
Oke, selanjutnya soal nomor 21. The text is talking mainly about. Teks di atas membicarakan tentang. Nah, biasanya kalau kayak gini kamu bisa cek ke paragraf pertamanya atau kalimat pertamanya ngomongin apa. Oke, kita baca sama-sama. Paragraf pertamanya ngomongin The World Health Organization warned Monday that there could be no the return to the normality anytime soon, as too many countries were bundling their response to the coronavirus pandemic. Nah, ini membahas tentang tidak akan bisa kembali ke normal semula ya, dan ini masih berhubungan dengan COVID-19. Jadi jawabannya yang tentang normality itu cocok untuk jawaban yang B. No return to normality. Selanjutnya nomor 22. Why WHO atau WHO says nothing will return to normality? The answer is D. Many countries ignore that the virus is the number one public enemy. Dan ini dimention ya pada paragraf keempat nih. If governments, ya depannya if governments ya. If governments don't roll out a comprehensive strategy to suppress transmission of the virus, and if the population don't follow basic public health principle, there is only one way this pandemic is going to go. Jadi katanya kalau misalkan pemerintah itu tidak berperan dengan baik dalam menekan transmisi virus itu, maka populasi virusnya itu akan terus ada gitu. Jadi tidak akan bisa kembali normal kayak gitu ya. Next, selanjutnya nomor 23. There were 4 scenarios playing around the world mentioned by Tedros except. Yang ini kalian bisa cek pada paragraf terakhir pada teks ini ya. Nah, yang tidak dimention itu yang A, countries that ignore the large outbreaks. Next, selanjutnya number 24. According to the text, why this pandemic going to get worse? Kenapa sih berdasarkan teks ini kenapa sih pandemi itu semakin menambah buruk gitu ya? Nah, jawabannya adalah yang A. People don't follow basic public health principle. Jadi orang-orang itu tidak mengikuti aturan aturan kesehatan umum seperti mencuci tangan, berjaga jarak, memakai masker gitu ya. Oke, ada pada teks ya, dan ini masih ada pada teks yang paragraf 4 tadi yang tentang if the government, yang diawali dengan kata if the government. Next is number 25. The third paragraph mainly talks about, paragraf ketiga membicarakan tentang. Nah, paragraf ketiganya itu yang bagian previously about 300 police officer candidates attending course bla bla bla. Nah, di situ dijelasin tentang 300 polisi terkontaminasi COVID-19 pertama kali gitu ya. Jadi jawabannya yang B. 300 police candidates contracted with the virus since April. Next is number 26. It can be concluded in the passage that. Itu dapat disimpulkan dalam teks bahwa, nah kalau kesimpulan itu biasanya kamu ceknya di kalimat terakhir, paragraf terakhir, atau kayak paragraf terakhir gitu ya. Nah, paragraf terakhir itu membahas tentang yang jawabannya A. The government must relocate the budget to look after children who are near or below the poverty line at school. Jadi anak-anak itu harus disekolahkan berdasarkan zonasinya gitu ya. Jadi biar tidak terlalu jauh kayak gitu. Next is number 27. What is the author main reason in writing the passage? Yang kita tahu tadi kan membahas tentang pandemi dan education ya, lebih ke education gitu, pendidikan anak. Nah, maka tadi juga di kalimat terakhirnya juga ada kalimat di kalimat terakhir kamu bisa cek di kalimat paling akhir, to safeguard our children's future, the mitigation effort should include funds to keep children who are near or below the poverty line in school. Nah, ini masih berhubungan sama nomor 26 tadi. Jadi tujuannya adalah yang C, to inform the reader for safeguard future children in a pandemic.
Next is number 28. Why face-to-face learning is not recommended during this pandemic. Nah, ini kamu bisa baca di paragraf ke-4 ya. Sorry, maksudnya paragraf ke-5. Di sini ada a number of regional heads have rightly responded to the ministry policy due to concern about the safety of students and school staff. The local administration of Jakarta and Tangerang and South Tangerang in Banten, for example, have decided to extend online learning. Jadi ternyata ada banyak banget yang masih pengennya online learning ya, meskipun pada paragraf ketiga itu udah dimention bahwa diperbolehkan untuk face to face learning untuk yang di zona hijau gitu. Tapi ternyata masih banyak yang nggak mau karena sangat berbahaya gitu ya, karena bisa menyebarluaskan virus lebih dalam lagi, lebih banyak lagi, lebih luas lagi. Next is number 29. With the reference to the whole text, the writer mainly deals with the topic on. Nah, kita bisa lihat di sini jawabannya adalah yang A, deforestation causing infectious disease. Jadi penggundulan hutan itu dapat, atau pembakaran hutan ya, itu dapat menyebabkan infeksi virus yang berbahaya. Karena kita lihat kalau dari paragraf 1 aja udah membahas paragraf 1 kalimat terakhir, kebakaran hutan itu dapat membuat kelelawar itu lari dari hutan ke pemukiman warga dengan membawa virus yang mematikan mungkin saja gitu ya. Terus ada juga virus Nipah yang menjangkit babi-babi karena karena di paragraf 2 ya itu ya, karena hutannya dibakar gitu. Jadi pergi ke pemukiman gitu ya. Dan ada di paragraf 3 juga disebutin lagi, it's one of many infectious diseases usually confirmed to wildlife that have spill over to people in areas. Jadi ternyata telah dikonfirmasi bahwa ada banyak sekali virus-virus yang menginfeksi warga gitu ya setelah adanya kebakaran hutan di mana menyebabkan hewan-hewan berimigrasi ke pemukiman. Dan paragraf terakhir juga dia mention di situ, kalau kamu bisa baca, banyak banget hasil virus-virus yang disebabkan oleh deforestation tadi. Oke, sekarang kita bahas nomor 30 ya, nomor terakhir untuk di video ini. The writer is mainly of the opinion that clearing forest on massive scale for farming. Nah, jadi penulis umumnya atau kayak utamanya memiliki opini bahwa clearing forest atau kayak menggondoli hutan ataupun membakar hutan itu dalam skala masif atau skala yang besar untuk pertanian dapat apa? Jadi jawabannya yang A, dapat menuntun leads a wildlife animal, binatang-binatang yang liar untuk pergi atau pindah ke pemukiman warga dan menyebabkan wabah wabah ya. Jadi sekali lagi jawabannya yang B. Oke, sekian dari saya. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.